teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Nah teman-teman, maaf banget nih ya kalau misalkan aku tag videonya sambil aku pegangin gini, karena tadi tuh aku udah tag panjang lebar, ngomong panjang lebar, tapi setelah aku lihat videonya, hasil videonya, ternyata mikrofon aku tuh bermasalah ya. Suaranya tuh jadi apa ya, kayak ada suara gembresak gitu lah ya. Jadi aku tuh udah bete banget tadi, cuman karena aku tuh pengen nge-share hal-hal yang bermanfaat untuk kalian, jadi aku kembali bersemangat lagi gitu ya. Untuk kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya dulu karena supaya channel aku tuh semakin berkembang lagi dan aku semakin bersemangat lagi untuk share hal-hal yang bermanfaat untuk kalian ya. Tentunya banyak sekali di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih Kak, walaupun aku udah USG tapi janin aku masih belum terlihat juga ya. Di sini aku akan sedikit jelaskan kenapa sih janin kita belum terlihat ketika kita USG gitu ya. Untuk penyebab janin kita tidak terlihat saat USG yang pertama itu adalah kalian terlalu dini untuk USG-nya gitu. Sedikit informasi aja nih, janin kalian mulai terlihat itu di akhir minggu kelima kehamilan kalian atau di minggu ke-6 gitu. Itu udah mulai terlihat dan itu pun masih kecil banget. Untuk saran dari aku nih, kalau kalian yang baru hamil ya, apalagi anak pertama yang masih belum tahu, lebih baik USG itu di usia 7 atau 8 minggu. 8 minggu lah ya, aman. Itu kemungkinan janin tidak terlihat itu kecil. Insya Allah udah terlihat dan juga sudah terdengar detak jantungnya ya. Detak jantungnya itu udah keras kalau USG ya. Kalau Doppler beda lagi. Kalau Doppler itu biasanya di usia kehamilan 16 minggu baru kelihatan detak jantungnya ya. Nanti pun kalau misalkan kalian USG di usia 5 minggu atau 6 minggu, biasanya kan ada juga nih yang masih kelihatan kantongnya aja. Nanti juga dokter menyarankan untuk kalian balik lagi di 2 minggu lagi gitu. Jadi sia-sia gitu loh. Sayang-sayang uangnya gitu. Lebih baik nunggu sabar sampai usia 8 minggu lah ya. Untuk penyebab janin kita belum terlihat, yang kedua itu adalah kehamilan ektopik. Untuk kalian yang belum tahu, kehamilan ektopik itu apa sih Kak? Kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di luar kandungan. Jadi janin kalian tuh tumbuh di luar kandungan ya. Itu yang dinamakan kehamilan ektopik. Tapi biasanya kehamilan ektopik itu dibarengi dengan tanda-tanda ya, tanda-tanda bahaya kehamilan seperti pendarahan, terus kram perut bagian bawah yang sangat sakit, biasanya punggung juga sakit banget ya, yang terutama tuh pendarahan itu udah itu udah tanda kehamilan yang paling berbahaya lah. Beda lagi kalau pendarahan implantasi. Kalau pendarahan implantasi itu sedikit ya, dan berlangsungnya tuh paling maksimal 2-3 hari itu udah nggak ada darah gitu. Jadi kalian harus rajin-rajin konsultasi ke dokter kalau kehamilan kalian itu ada tanda-tanda pendarahan, oke? Supaya dokter pun mendiagnosis nih apa sih yang menyebabkan pendarahan pada kehamilan kalian. Untuk aku sendiri, aku nggak pernah ya mengalami pendarahan, makanya alhamdulillah. Aku belajar dari teman-teman aku ya, atau dari share teman-teman di Facebook, di grup Facebook itu banyak banget yang kehamilannya pendarahan juga. Ada juga yang mengalami ektopik, terus kehamilan anggur itu ya. Jadi rajin-rajin konsultasi aja kalau misal kehamilannya tuh ada pendarahan atau ada darah ya. Untuk penyebab janin tidak terlihat saat USG yang ketiga itu adalah keguguran. Terutama keguguran yang tidak kalian sadari ya. Seperti tadi yang aku ngomong ya, pendarahan. Mungkin kalian ngerasanya tuh pendarahannya wajar gitu ya. Oh, mungkin pendarahan di awal kehamilan tuh wajar gitu. Jadi kalian acuh gitu ya, nggak langsung periksa gitu, dan sekali periksa ternyata janinnya udah nggak ada, hanya kantongnya aja misalkan. Itu bisa juga menyebabkan janin kalian tidak terlihat. Tapi kalian juga harus berpositif thinking ya sama Allah, dan sama Allah ya.
dan harus banyak-banyak berdoa ya. Ada juga yang misalkan siklusnya tuh nggak normal ya, headsnya. Biasanya misal sebulan nggak head, terus sebulan nanti head, 2 bulan nggak head gitu ya. Jadi sulit diprediksi gitu loh HPHT-nya tuh kapan yang tepat gitu. Jadi misal menurut kalian kehamilannya tuh udah 8 minggu, tapi ternyata pas di USG kehamilannya masih 5 minggu dan masih kantongnya aja. Itu mungkin aja tuh seperti itu. Jadi tetap berpositif thinking aja. Kalau misalkan dokter menyarankan kalian untuk balik lagi 2 minggu ya balik lagi. Ada juga second opinion, misalkan kalian pergi ke dokter yang lebih berpengalaman lagi ya, yang mungkin alat-alatnya tuh lebih canggih gitu. Biasanya juga alat USG itu mempengaruhi dari terlihat atau tidak terlihatnya janin ya. Biasanya kan ada alat USG yang kayak ya namanya alat USG ya, ada yang tahunnya lama atau ada yang upgrade terbaru gitu ya. Di sini di daerahku juga beda-beda ya USG. Misalkan kalau alatnya lebih canggih itu harganya lebih mahal. Nggak apa-apa lah ya, harga lebih mahal, yang penting kita tahu perkembangan dari janin kita ya. Untuk apa yang perlu kita lakukan ketika janin kita tuh tidak terlihat ya. Untuk yang pertama adalah kalian balik lagi 2 minggu. Seperti yang aku ngomong tadi ya, biasanya dokter akan menyarankan kalian untuk balik lagi di 2 minggu ke depan ya. Nanti misalkan 2 minggu ke depan janin kalian pun masih belum terlihat, biasanya dokter akan mendiagnosa nih apa penyebabnya. Dokter yang lebih tahu lah ya. Kalian tinggal ini aja. Nanti biasanya di pemeriksaan pertama dokter akan ngasih obat atau vitamin-vitamin ya, seperti asam folat. Makanan-makanan yang mengandung asam folat tuh banyak banget ya. Contoh kayak sayur-sayuran hijau, terus buah-buahan, buah alpukat itu bagus banget untuk kalian yang hamil ya. Untuk yang promil juga bagus banget itu buah alpukat, banyak banget vitamin asam folatnya. Kegunaan vitamin asam folat itu untuk membantu perkembangan janin kita. Itu perlu banget. Kalian bisa juga beli di apotik ya. Di apotik tuh ada, harganya murah kok, bahkan gak ada sampai 20.000. Aku pernah beli, cuman aku lupa harga tepatnya berapa ya. Itu diminum 1 kali 1 hari aja, sehari 1 kali maksudnya ya. Itu untuk agar tidak kelebihan juga, karena kelebihan asam folat juga nggak bagus gitu, nggak baik ya. Yang paling bagus sih kalau misalkan resep dari dokter ya, vitamin asam folat resep dari dokter itu bagus. Jadi kita tahu nih kebutuhan asam folat kita sehari itu berapa ya kalau udah periksa gitu. Dan untuk yang perlu kita lakukan yang ketiga itu adalah berdoa. Kalian harus berdoa sama Allah ya, apapun keyakinan kalian, minta supaya kehamilan kita tuh sehat gitu ya, perkembangannya tuh baik, dijauhkan dari penyakit atau kelainan apapun, sehat jasmaninya maupun rohaninya gitu ya. Yang terutama sih doa menurut aku ya, karena keajaiban doa itu sangat luar biasa ya. Oke, untuk penjelasan kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat, semoga membantu untuk kalian ya. Dan untuk kalian yang masih belum jelas atau belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah atau bisa DM aku di @kita_im. Insya Allah nanti aku balas ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.